Sehingga kami sudah melakukan somasi 3 kali 24 jam. Jika tidak mencabut apapun, tidak meminta maaf kepada klien kami, setelah 3 hari pasti insya Allah kami akan proses hukum. Dan itu ancaman hukumnya sangat tinggi ya. Kalau memberi keterangan palsu 7 tahun, kalau memberatkan terdakwa 9 tahun. Apalagi mengaitkan kepada bahwa itu skenario. Sepinter apa itu Rudiana itu mengarang cerita 11 orang perannya ini, perannya emang dia sudah jadi ini skenario, bikin skenario kayak film? Tidak mungkin. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sindiran keras kepada pengacara yang membela Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Mahfud MD dengan santainya menertawakan tindakan dari para lawyer yang melakukan pembelaan kepada anggota polisi yang anaknya juga menjadi korban tewas bersama Vina Cirebon. Menurut Mahfud, polisi tidak perlu dibela saat menghadapi suatu perkara. Pernyataan Mahfud MD itu dikatakan melalui podcast Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Awal mula obrolan dalam podcast tersebut membahas soal perubahan mekanisme perundang-undangan. Menurut mantan cawapres nomor urut 3 itu, dalam perumusan mekanisme sering menimbulkan kontroversi. Kontroversi itulah yang dimanfaatkan seseorang untuk direkayasa agar adanya bantahan terkait ide orang lain. Mahfud MD memberikan contoh dengan para pengacara dalam kasus Vina Cirebon yang perang opini. Vina itu kan udah ceto welo-welo, muncul juga pengacara yang ngeyel, sindir Mahfud. Sindiran itu disampaikan oleh Mahfud kepada para pengacara yang membela Ibtu Rudiana. Dirinya menyebut bahwa kasus Vina ini sudah jelas penyebab dan apa yang membuat pelik. Tetapi ada sosok pengacara yang tidak dimintai bantuan, tetapi tetap ngotot membela anggota polisi. Sambil menunjukkan ekspresi tertawa, Mahfud menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak perlu dibela. Karena polisi sudah bisa membela dirinya sendiri, yang dimana dengan pembelaan dari pengacara hanya menimbulkan perdebatan. Padahal enggak dimintai bantuan oleh polisi, membela polisi juga. Polisi sudah bisa membela dirinya sendiri, pungkas Mahfud MD. Saya merasa kasus ini ditunggangi. Ya, maksudnya Bu ditunggangi? Saya merasa itu. Untuk apa Bu? Siapa yang itu menunggangi? yang lagi kita selidiki. Nanti kalau misalnya ini kita proses, karena kan sudah saya somasi, katanya ngapain sama si minta maaf? Ya, berarti hari Rabu akan kita laporkan. Baik. Dan dari nanti penyidikan baru ketahuan dalangnya siapa. Menurut Ibu, yang menunggangi inilah kemudian yang menyuruh Dede untuk buka suara setelah 8 tahun. Iya. Siapa yang diuntungkan Bu sebenarnya? Ya, saya sudah ini? Tujuannya apa saya nggak mau mengira-gira ya. Tapi yang jelas, kalau semuanya punya lawyer kan, semuanya nggak ngajuin PK. Baru sekarang PK rame-rame. Dan novumnya laporan polisi kan nggak bisa. Novum itu adalah fakta yang terselip, yang tidak terungkap pada saat itu, bukan fakta yang dibikin baru ya. Yang mana fakta itu sangat bisa merubah keadaan. Tapi kan ini faktanya bikin laporan polisi, ngelaporin Ibnu. Kenapa nggak dari dulu? Kalau dibilang, oh saya dulu miskin, saya nggak mampu. Loh, sekarang berarti ada yang kaya dong. Berarti ada duit dong. Ya kan, ini logika bodoh saja ya. Tapi pada saat itu kan ada lawyer yang berjuang. Saya lihat pejuang-pejuang sakaratul maut juga. Kenapa waktu itu tidak seperti ini? Yang penting bagi saya, ini sesuatu yang sangat terencana, membuat framing, memberikan ujaran kebencian kepada
Rudiana. Ibtu Rudiana. Ibu juga mengira bahwa upaya untuk mengajukan PK para terpidana termasuk ini bagian dari skenario yang menunggangi. Seperti itu, Bu? Iya. Baik. Kasus ini bukannya mencari istilahnya supaya perdebatan begini terus menerus, tapi untuk mencari kebenaran apakah betul 7 orang ini pelaku atau tidak. Yes, pengadilan mengatakan dia bersalah, tapi kenyataannya kan tidak menurut fakta-fakta ini. Nah, apa untungnya buat Dede datang menghubungi Kang Dedi untuk menyatakan saya sudah terlanjur berbohong? Apa untungnya dia? Kecuali kita ngojok-ojok dia, kasih duit dia, suruh dia, itu baru masalah. Ini kan dia sendiri mengaku bahwa dia sendiri yang datang berberunding dengan keluarganya. Apa untungnya? Jadi ini tolong supaya semua netizen masyarakat tahu dia sendiri yang datang berinisiatif menghubungi Kang Dedi mengatakan saya sudah berdosa, sudah salah, bersaksi palsu dulu atas arahan dari Aep dan Rudiana. Saya mau bertobat. Dia bilang saya mau mencabut semua keterangan saya. Bahkan dia bilang saya bersedia dihukum penjara menggantikan 7 orang itu asal kebenaran ini bisa terungkap. Ini apa lagi? Bagaimana ini harus dijelaskan? Jadi kalau ada yang mensomasikan Dede dan juga mengesipasi Aep, saya kira ya itu hak mereka. Tapi saya kira cukup lah. Dede kenapa mau memberikan keterangan palsu? Dede bisa dijelaskan dari Dede? Tadi kan sudah Dede sendiri. Bang Oto. Dari Dede sendiri kan sudah mengatakan bahwa dia tidak tahu untuk apa dia diajak oleh Aep. Ditelepon, tolong temanin saya ke kantor polisi. Ditemanin sampai di sana, udah masuk kantor polisi, baru oleh Aep menurut Dede dia disuruh untuk memberikan keterangan. Dia sendiri udah membantah. Untuk apa? Ini berat buat saya, nggak usah. Ya udahlah ikut.